Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putri Salma, NPM 20100111141. Saya akan menjawab soal UTS Ilmu Negara. Yang pertama soalnya yaitu sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Yang pertama, istilah ilmu negara dalam bahasa Belanda, Staatsleer. Yang kedua, istilah ilmu negara dalam bahasa Jerman, Staatslehre, dalam bahasa Inggris, Theory of State, dan dalam bahasa Prancis, Theorie d'État. Dan soal yang kedua, jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli. Yang pertama, Aristoteles, persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Yang kedua, Augustinus, definisi negara adalah membagi negara menjadi dua bagian, yaitu civitas Dei, artinya negara Tuhan, dan civitas terrena, negara duniawi atau negara iblis. Yang ketiga, Machiavelli, definisi negara menurutnya adalah negara yang ekspansif. Negara yang ekspansif bertujuan untuk menundukkan dan melemahkan negara-negara lain demi kekuasaan sendiri. Yang keempat, Thomas Hobbes, negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian itu, rakyat menyerahkan hak-hak seluruhnya kepada kerajaan atau negara. Dalam kurung monarki mutlak atau monarki absolut. Yang kelima, John Locke, menurutnya definisi negara adalah sebuah lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian yang telah disepakati oleh anggota masyarakat secara bersama-sama. Yang keenam, J.J. Rousseau, negara adalah yang memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia. Yang ketujuh, Harold Zalesky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Yang kedelapan, Max Weber, suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Yang kesembilan, Robert M. McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Yang kesepuluh, Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur serta menyelenggarakan tata masyarakat. Yang ke-11, Kranenburg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau orang yang disebut bangsa. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Karena negara dibutuhkan untuk menampung sekian banyak orang, yang kemudian akan melebur menjadi satu dalam negara. Meskipun berbeda dan negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negara. Pertanyaan nomor 4. Mengapa Georg Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena orang yang pertama kali melakukan penelitian yang komprehensif tentang ilmu negara adalah Georg Jelinek, sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Staatslehre, Ilmu Negara Umum. Georg Jelinek juga merupakan kalimat yang lebih halus untuk pengertian negara, bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Jelaskan pembagian ilmu negara menurut Georg Jelinek. 1. Ilmu negara dalam arti sempit, Staatswissenschaften, yang memberikan tekanan pada segi objeknya, yaitu negara. 2. Ilmu pengetahuan hukum, Rechtswissenschaften, yakni HTN, HAN, hak pidana, dan sebagainya.
Soal yang keempat, jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan politik. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai. Artinya tidak mengadakan penelitian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Tetapi objeknya tetap negara, (sama). B. Ilmu negara dengan hukum tata negara, apa itu hubungannya? Mengkaji negara dalam pengertian yang konkret, artinya negara yang terikat pada tempat, waktu, dan keadaan. Misal, objeknya adalah negara tertentu seperti negara Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Soal yang ketujuh, jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Konferensi ini merupakan konferensi antara negara-negara Amerika yang berlangsung di Montevideo, yaitu ibu kota Uruguay. 1. Adanya wilayah negara dengan batas-batas yang jelas. 2. Adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan. 3. Adanya pemerintahan yang sah. 4. Adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subjek hukum internasional. 5. Pengakuan dari negara lain. Keempat, unsur pertama disebut unsur konstitutif atau unsur pembentuk yang harus terpenuhi agar terbentuknya negara. Sedangkan unsur yang kelima disebut unsur deklaratif, yakni unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur mutlak. Artinya, jika unsur konstitutif sudah terpenuhi, maka suatu negara bisa tidak memerlukan unsur deklaratif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.